Perjuangan pahlawan super paling epik tahun ini, kejar-kejaran mobil mewah yang penuh dengan adrenalin sampai petualangan seru di kawah bulan yang juga sangat misterius, bakal menghiasi film-film action adventure bulan ini, men. Filmnya bakal punya karakteristiknya masing-masing dan tentu bakal seru untuk kalian tonton di bioskopnya Indonesia. Semua bakal gua rangkum di 5 film action adventure terseru dan terbaru di bulan Mei tahun 2023. Di list film pertama ini bakal ada sebuah film yang sangat-sangat keren banget di bulan ini, men. Entah kapan terakhir kali gue pergi ke bioskop dengan bangku yang penuh dan dengan penonton yang sangat excited. Mungkin bisa gue rasakan lagi pas nonton film ini ya. Genrenya tentu bakal ada di action dan juga adventure dengan tema superhero yang wajib banget untuk kalian tonton. Guardian of the Galaxy Volume 3 bakal meneruskan petualangan dari Peter Quill dan penjaga galaksi lainnya yang kembali beraksi dalam penjelajahan dan pertarungan terakhir mereka di galaksi. Setelah merasakan kehilangan yang mendalam atas kepergian Gamora, Peter Quill yang juga tak kenal takut kembali mengumpulkan tim luar biasa dari seluruh galaksi untuk melindungi alam semesta ini sekali lagi. Namun tugas mereka kali ini bukanlah hal yang mudah karena selain mereka harus menyelamatkan teman, mereka juga harus melindungi para Guardian di sana. Kalau tidak, konsekuensinya akan lebih dari sekedar kehancuran dan juga kepunahan bagi seluruh fraksi dari Guardian itu. Asli kalian bakal rugi banget kalau nggak nonton film ini, men. Ini adalah film superhero terbaik setelah Spider-Man No Way Home kemarin, men. Ceritanya bakal sangat menyentuh dan sinematografinya udah nggak usah diraguin lagi atau diperdebatkan lagi ya. Pasti sangat bagus banget lah. Gue sendiri udah mereview film ini dan dengan sangat pede gue merekomendasikan film ini buat kalian tonton, men. Asli ini keren banget. Jangan sampai ketinggalan buat nonton film ini ya. Gue juga ngasih film ini di rating 9 yang memang filmnya ini serunya bukan main. So buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut soal pembahasan film GOTG 3 ini, silakan tonton reviewnya di video di channel ini ya. By the way, videonya bakal mengandung sedikit spoiler. Jadi buat yang belum nonton jangan buka dulu videonya ya. Cast-nya sendiri masih diisi oleh para Guardian dari volume 1 yaitu Chris Pratt sebagai Peter Quill, Zoe Saldana sebagai Gamora, Bradley Cooper sebagai Rocket, Dave Bautista sebagai Drax, Karen Gillan sebagai Nebula, Vin Diesel sebagai Groot, dan perform spesial dari Will Poulter sebagai Adam Warlock. Tim ini benar-benar sangat solid banget dan asli rasanya sedih banget bakal ditinggal mereka ya. Film ini dirilis pada 3 Mei tahun 2023 yang sangat rekomen banget buat kalian tonton dengan keluarga, pasangan maupun teman dekat kalian di premier bioskop Indonesia. And beautiful sky. Sudahkah kalian list film-film science fiction yang bakal tayang di bulan ini? Gue punya satu lagi nih film science fiction bercampur dengan adventure yang indah banget dengan CGI yang bakal memukau mata kalian. Film ini bisa kalian tonton di layanan streaming Disney Plus yang bisa kalian ajak satu keluarga kalian untuk nonton bareng di rumah pada weekend ini. Kreator mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang dibesarkan di koloni pertambangan bulan yang sedih setelah ditinggal oleh sosok ayahnya yang pemberani. Ia kemudian menemukan tujuannya kembali setelah meluncur dalam sebuah petualangan yang epik. Ditemani dengan 4 sahabat setianya, mereka memulai perjalanan tak terduga ke dalam kawah legendaris yang serta juga penuh dengan misteri. Namun tujuan mereka tidak hanya sekedar menjelajahi kawah itu aja, tapi juga mereka bertekad untuk meninggalkan jejak abadi di bulan dan memulai kehidupan baru di planet yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Well, langsung aja gue ke intinya aja ya. Walaupun memang gue gak suka sama film-film yang memang main leadnya adalah anak kecil yang juga sok gitu, tapi kalau dibilang film ini jelek, menurut gue agak kurang tepat ya. Apalagi sebagian reviewer ada yang bilang kalau tema ilmiah yang ada di film ini gak tepat gitu dengan beberapa scene yang ada di dalamnya. Gue sih netral aja ya tentang hal tersebut. Tapi kalau kalian puter lagi dan berpikir kalau film ini memang ditujukan menjadi film family, justru malah bagus ya kan? Toh si anak juga gak bakal mementingkan hal tersebut. Yang penting kan petualangannya yang memuaskan dan juga visualnya yang sangat indah. Film ini adalah salah satu yang punya kemasan bagus untuk elemen tersebut. Ya cuma pendapat gue pribadi aja sih ya. Selain itu ini film murah loh, yang bisa kalian tonton di rumah bareng siapapun dan berapapun kalian inginkan gitu. Untuk para cast-nya jujur aja gue nggak terlalu familiar dengan para cast-nya ini, tapi ada beberapa juga yang tampil dengan acting yang mantep banget. Seperti ada Billy Barrett dan juga McKenna Grace yang memang menarik untuk kalian perhatikan dengan jelas. Film ini dirilis pada 12 Mei tahun 2023 yang bakal seru buat kalian tonton dengan keluarga, ponakan, atau anak-anak kalian di layanan streaming Disney Plus Hotstar. As you were when you began. These were the best 2 days of my life. Salah satu film live action yang akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun ada yang berani mengangkat kisah dari salah satu anime legend yang satu ini. Cerita dari animenya sendiri sangat menarik dan by the way gue adalah salah satu fansnya dari SD dulu ya. Tapi gue nggak akan berekspektasi tinggi karena tahu sendirilah kualitas live action kayak gimana ya kan.
Knights of the Zodiac berlatar di dunia yang sedang terancam oleh kegelapan dengan takdir tak terduga yang berawal dari seorang dewi perang menjelma dalam tubuh seorang gadis muda yang cantik. Seorang anak yatim piatu jalanan pun menyadari bahwa nasibnya terpaut dengan perlindungan sang dewi tersebut dan mendapat vision untuk bisa menyelamatkan dunia dari pertarungan yang menggetarkan hati para petualang. Waktu tahu pertama kali dari salah satu website bahwa film Senseiya bakal dijadiin live action, gue udah pasrah lah ya. Tahu sendirilah bakal kayak gimana. Oke, gue bakal mereview film ini dari segi fans yang dari SD dulu udah nonton Senseiya gitu. Dan gue mereview ini before gue nonton filmnya ya. Cuma dari trailernya aja karena belum tayang juga menyeluruh di Indonesia. Tapi walaupun kalian cuma lihat dari trailernya aja, udah ketahuan lah film ini bakal agak hancur gitu ya. Pemilihan cast yang salah, chemistry yang gak pas, CGI yang low budget, dan juga konsep utama yang kemana-mana adalah first impression gue pas pertama kali nonton trailernya ini. Bukan cuma itu, yang paling bikin gue risih adalah kostumnya men, yang asli aneh banget gitu. Gak ada embel-embel efek keren dan cuma polosan aja gitu. Terutama kostumnya si Seiya ini ya, gak banget deh menurut gue. Jujur aja sorry gue bakal skip ini film sih. Film ini dirilis pada 12 Mei tahun 2023 yang entah bakal tayang bulan ini atau enggak, tapi buat kalian yang mau nunggu silahkan pantengin aja terus apps bioskop kalian. Kembali dari seri ke-10 yang bakal hadir dalam balapan penuh adrenalin tinggi yang berpacu dengan waktu dengan action-actionnya yang semakin mengada-ngada. Kisahnya bakal penuh dengan ketegangan lagi yang mana bakal memboyong semua cast film Hollywood terbaik yang mungkin bisa mendongkrak rating yang anjlok tersebut ya. Fast X berkisah dalam tantangan terbesar yang pernah dihadapi oleh Dom Toretto dan juga keluarganya yang sekarang berada di ujung tombak dari rentetan kejahatan yang mereka alami sebelumnya. Dom dan keluarganya harus menghadapi serangan balas dendam tak terduga dari seorang putra penjahat Hernan Reyes yang juga adalah bos gembong narkoba yang haus akan darah. Dalam pertarungan hidup dan mati, kekuatan keluarga dan kesetiaan mereka teruji saat membalaskan dendam dan mempertahankan keadilan dari keluarganya itu. Ya, demi keluarga gitu. Lain klasik yang selalu dibawa-bawa dari Fast and Furious 4 dulu ya. Jujur aja gue udah muak dengan film ini dan berhenti ngikutin sejak film kelimanya dulu. Alasannya ya karena udah di luar jalur balapan kali ya. Coba mari absen dulu ya. Buat kalian yang masih ngikutin kisah ini, silahkan komen tentang film ini di kolom komentar. Berdasarkan dari trailernya, film ini nggak beda jauh dari film-film Fast and Furious atau Fast apalah yang sebelumnya ya. Masih tentang keluarganya yang diteror-teror terus gitu. Dan menghadapi penjahat-penjahat kelas kakap walaupun mereka bukan polisi. Kalau kalian penggemar film-film action yang penuh dengan adrenalin, ini film cocok banget buat kalian tonton. Cuma kalau kalian pecinta film balapan, sangat dilarang lah nonton film ini ya. Pemerannya masih terlihat sama dengan film-film sebelumnya yang masih diisi oleh Vin Diesel sebagai Dominic Toretto dan keluarganya yang memang sebagian besar masih solid mengisi perannya tersebut. Film ini dirilis pada 19 Mei tahun 2023 dalam skenario penuh action yang menegangkan dengan menggelegar di Dolby Atmos bioskop Indonesia. Ada salah satu remake film yang bakal mengangkat kisah legendaris dari film-film Disney yang mungkin semua orang pasti udah tahu lah tentang Putri Duyung ya kan? Yap, ini adalah film remake-nya yang juga bakal menjadi versi live action dengan sebuah cerita yang menarik untuk kalian tonton bareng keluarga dan juga anak-anak kalian. The Little Mermaid dikisahkan dari seorang putri duyung muda yang telah membuat kesepakatan dengan penyihir laut untuk menukar suaranya yang indah tersebut dengan kaki manusia sehingga dia dapat menemukan dunia di atas air dan membuat seorang pangeran terkesan. Udah nggak usah di-review lagi tentang film ini ya, udah trending juga gitu di berbagai media sosial, mulai dari hal yang baik dan juga hal buruknya. Gua sih pengen menikmati film ini dengan tenang yang memang nggak terganggu dengan isu-isu tersebut yang juga bikin experience menonton kalian terganggu gitu. Cuma kalau dari trailernya ini, filmnya bakal cukup seru sih ya. Ceritanya yang menarik dan CGI-nya yang mantep udah cukup lah buat menjadi alasan gua untuk nonton film ini. Tapi gua nggak bakal tonton di bioskop ya, karena bukan cuma males, ya rugi juga gitu. Karena nanti entah beberapa bulan kemudian bakal tayang juga di Disney Plus Hotstar. So buat kalian yang kebelet nonton bisa nonton aja di bioskop, tapi yang nyantuy kayak gua juga bisa tunggu di layanan streaming Disney Plus Hotstar. Untuk para case-nya gua no comment dan film ini bakal tayang pada 24 Mei tahun 2023 yang menarik buat kalian tonton dalam format 3D di bioskop premiernya Indonesia.
Oke, segitu aja update 5 film action adventure terseru dan juga terbaru di Mei 2023 yang bisa gue share bulan ini. Jika ada yang suka sama filmnya, langsung aja booking tiketnya di bioskop Indonesia ya. Like juga videonya dan subscribe biar gue lebih semangat buat kasih updatean terbaru dari film lainnya. Sekian untuk konten hari ini, gue Ari pamit undur diri. See you in the next film.